Saudara, kita di tema personality, betul nggak? Saudara, kalau kita di Indonesia tuh ya, kalau kita lihat lamaran pekerjaan, asik gitu ya. Jadi syarat-syarat gitu. Biasanya kan, tahulah Indonesia ya, jadi kemarin waktu kita naik salah satu maskapai, kita wisata bareng gitu, terus kita surprise karena salah satu pramugarinya gitu, pemimpinnya itu seperti sudah omak gitu loh, serius. Mungkin dia bukan good looking, tapi beda sama kita. Memang Indonesia gitu, mungkin ya budaya kita, memang gak semua sih, cuma kan kalau kita lihat lowongan pekerjaan ya, katanya mesti good looking gitu ya. Jadi bukan cuma good looking, bisa angkat galon gitu ya, bisa punya SIM C, SIM B, bisa bawa pesawat, bisa bawa kapal laut gitu Indonesia. Syaratnya pokoknya bisa tahan tekanan gitu ya, tahan beban, mampu angkat berat, beras dan segala macam gitu. Nah saudara, tapi yang saya tahu semua perusahaan itu pingin dapat karyawan yang punya bukan cuma sekedar mungkin good looking, tapi they have to have gitu ya, good personality. Personality yang baik. Bener gak saudara, kalau yang punya perusahaan, terus saudara punya mitra, pasti saudara pingin banget punya mitra yang punya good personality. Dan bukan cuma itu aja, kalau kita milih pasangan hidup, bener gak? Kita mau sih kalau dia tuh berhasil, dia kaya gitu, kalau wah gini. Tapi kita juga pingin dia punya good personality, bener gak? Kita kan gak mau juga kawin walaupun dia good looking, tapi dia kemudian bad personality. Siapa juga yang mau kali gitu kan ya. Nah saudara-saudara, ternyata saudara, good personality juga itu, saudara pernah dengar berita itu ya, mungkin pastor sempat juga di khotbah angkat, itu pemain sepak bola tuh namanya Kakak, itu orangnya memang oke banget gitu. Jadi di AC Milan dia dulu dan kemudian pernah ke Real Madrid, itu good personality tapi kemudian dia divorce gitu ya. Terus istrinya tanya, istrinya side gitu, apa sih, memberikan statement gitu ya, jadi beberapa bulan dia bilang gini, ya kita divorce karena dia terlalu baik. Too good for me. Well, come on saudara, kadang orang untuk good personality sometimes doesn't enough. Ngeri banget gak? Makanya saudara, kenapa kita mesti lihat Alkitab? Karena yang kita kejar itu bukan only just good personality. Alkitab bilang, your personality Christ-like seperti Kristus. Benar. Jadi kalau kita berusaha untuk punya personality baik dan nyenengin orang lain, kita nggak akan pernah buat puas orang lain. Dalam Roma pasal 8 ayat 29 bilang, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak bangsa. Jadi kita orang percaya nggak perlu gimana ya supaya jadi kayak dia. Justru kita mesti impersonate Jesus. Saudara, di bulan September nanti ada konsernya Bruno Mars gitu. Bruno Mars mau datang ke Jakarta. Dan kemudian dia kan salah satu penyanyi yang populer yang impersonate-nya itu Michael Jackson, benar gak? Iya, saudara-saudara yang di hidup 90-an gitu ya masih ingat bagaimana ini top banget gitu. Dan banyak orang niruin dia. Dan salah satunya adalah Bruno Mars sejak dia kecil gitu. Dan sampai kemudian dia top dan dia terkenal, sangat-sangat terkenal. Orang bisa melihat personifikasinya gitu, kayak personate-nya si Michael Jackson waktu dia sedang tampil gitu. Jadi dia juga karena dia dari kecil impersonate, dia pingin seperti nampaknya seperti Michael Jackson. Dia meniru segala sesuatu, bukan cuma sekedar suaranya dia benar-benar bisa niruin. Tapi gini, sebenarnya kita orang percaya tuh mesti impersonating Jesus. Kita mesti lihat personality Jesus. Karena kalau kita lihat di mana yang perlu kita lihat, seperti apa personality yang mesti kita lakukan. Kadang baik pun dunia gak pernah puas gitu ya. Dan bukan itu target kita. Must be Christ-like, katakan amin. Nah saudara-saudara, dan hari ini kita mau bahas kitab Rut pasal 1 dan pasal 2. Ini keren banget, oke? Nah saudara, di sini kita akan lihat ada, mungkin apa sih kak itu personality. Saudara, personality itu part of identity. Jadi gini, identitas kita. Nah kalau misalnya saudara punya teman gitu, oh dia matanya coklat gitu ya, atau oh dia rambutnya keriting. Itu appearance atau nampaknya. Tapi yang punya mata coklat dan keriting itu bukan cuma saudara punya teman, banyak orang lain. Tapi begitu kemudian dia bersuara, rupa tapi tamang itu. Tapi mungkin belum lihat, pas lihat dan ngobrol dan kemudian dia senyum dan kemudian dia adalah orang yang mungkin antusias dan segala. Saudara, dia appearance-nya mata coklat, rambut keriting, wah ini tapi tamang. Bukan cuma sekedar suaranya, tapi kita bisa kenal identitas orang dari kepribadiannya, benar gak? Kalau kita misalnya ingat orang, identitasnya itu salah satu yang bisa
masuk di dalam memori kita adalah personal. Dia orangnya baik, bener gak? Kita bukan cuma sekedar, tuh mana? Oh tuh hidung tinggi, gitu kan. Itu kan orang biasanya mengingat appearance, nampak. Tapi juga sebagian besar sebenarnya personal itu tuh selalu diingat. Ya, saudara kalau ketemu teman reuni, saudara pasti ingat, dia orangnya yang dulu kayak gini ya, gitu ya. Nah saudara-saudara, kalau kita ngerti tentang shape your future, bahwa part of it, jadi bagian dari itu kalau untuk kita mau bentuk masa depan kita, come on next again, kamu harus ngerti bahwa some parts of your identity, your personality, itu mesti di shape itu mesti dibentuk juga. Gini, jadi personality itu adalah gini saudara, ada kehendak di dalam, ada karakter yang tercermin keluar sehingga itu menunjukkan siapa kamu. Nah tapi kita sebagai orang percaya, kalau kita lihat Alkitab, bahwa kalau kita lahir seperti ini, dan kita sebenarnya dipanggil gitu ya dalam kebenaran firman Tuhan, untuk kita juga bertumbuh secara personality. Kita dulu anak-anak, tapi kemudian kita masih bertumbuh menjadi remaja, pemuda, dan kemudian jadi orang dewasa. Kan begitu saudara. Nah kita mau bahas di sini dalam kitab Rut, supaya kita ngerti contoh beberapa personality saudara. Jadi kepribadian, begitu bahasa Indonesianya. Nah kita coba lihat Rut pasal pertama ayat 1-5. Saya harap saudara sukacita pagi hari ini, amin ya. Kita mau baca firman Tuhan, sudah saya baca ini. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana. Oke, siapa sih orang itu? Karena ada kelaparan di tanah perjanjian, Tuhan bawa gitu, Tuhan sudah bawa bangsa Israel di tanah perjanjian. Tapi gini saudara, di tanah perjanjian itu dibilang ada kelaparan. Saudara gini, tanah perjanjian itu pemberian Tuhan dan mereka dipelihara oleh Tuhan. Tapi tetap perlu ada kelaparan. You guys, you percaya Tuhan, you masuk dalam rencana Tuhan, gak jaminan bahwa gak akan ada kelaparan dalam kehidupanmu. This is the fact. Ini fakta. Jadi hanya karena saudara, aku udah pelayanan di Metro Church, kita seorang Kristen, kita seorang percaya, kita sudah di tanah perjanjian dalam rancangan Tuhan. Oh kita confident ya, ingat bangsa Israel di tanah perjanjian ada kelaparan. Cuma gak lama. Gitu ya. Jadi cuma gak lama. Tapi kita lanjutin deh bacaannya saudara. Nama orang itu ialah Elimelek. Siapa saudara? Oke, kita dapat the first person gitu ya, namanya Elimelek. Orang yang pertama, kita mau belajar dari dia. Nama istrinya itu Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata, Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Akhirnya lolos gitu ya. Karena kelaparan dong tempat saya, kita pindah gitu ya. Kemudian matilah Elimelek, malah mati. Gimana sih gitu ya? Maksudnya kan supaya nggak mati kelaparan, pergi ke Moab, mati pun dia gitu ya. Nah suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya, janda dengan dua anak. Keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Wah di tanah Moab 10 tahun. Padahal kan Tuhan udah kasih tanah perjanjian. Lalu matilah keduanya. Ya ampun mati juga anaknya, sedih banget ya. Yakni Mahlon dan Kilion sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia, baru sadar pulang jo kita gitu ya. Pulanglah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Tuh kan, ternyata kelaparannya gak lama. Saudara ke dalam Tuhan kita mungkin bisa dapetin musim panas kelaparan. Tapi saudara mesti yakin gak lama kok. Jadi kalau saudara lagi pergumulan tenang, gak lama. Oke? Nah masalahnya begini, ini kita mau belajar kepribadiannya. Jadi gini saudara, coba balik ke ayat 1 Kak. Jadi waktu dibilang Elimelek itu, Alkitab bilang Elimelek tuh di Israel tuh kelaparan, dia langsung gini. Lalu pergilah seorang dari Betlehem beserta istrinya dan keduanya laki-laki ke daerah Moab. Saudara gini. Ini bukan dalam konteks begini ya saudara ya. Jadi kelaparan dan kemudian dia cari tempat lain. Nah, ini dalam konteks perjanjian lama waktu itu mereka di tanah perjanjian. Sebenarnya kalau Tuhan sudah bawa saudara di tanah perjanjian, hai bangsa Israel, percaya kita mau pelihara panganah. Tuhan, saya akan memelihara kamu sekalian satu bangsa. Titik. Nah, tapi waktu ada kelaparan, Elimelek cabut, ninggalin. Pergi. Waktu ada kesulitan, dia pergi. Dia cari solusi lain yang di luar tanah perjanjian. Saudara gini deh. Ini kepribadian ya.
Sebenarnya pada dasarnya Elimelek adalah kita. Kita tuh kalau dapat kesulitan selalu cenderung untuk cabut, lari, cari yang lain. Ini bukan konteks begini ya, saya di Sulawesi Utara, pekerjaan ya sudah berkurang gitu ya. Tapi ada pekerjaan yang bagus tuh, di mana di Weda, Morowali, yaudah kita pindah gitu. Ya, kita nggak bisa pakai ayat ini, woi nggak boleh, Tuhan bilang nggak boleh keluar gitu, nggak kayak gitu, bukan gitu. Ini konteksnya zaman dahulu tanah perjanjian. Artinya kalau Tuhan bilang di tanah itu kita sok kasih kamu, percaya kita mau pelihara. Tapi Elimelek cabut. Nah saudara gini, jadi Queen ada sharing sama dia kerja di rumah sakit, tapi dia karena nggak tahu ya, tapi dia bilang kayaknya mereka tahu kita istri pendeta bang. Jadi banyak yang tanya-tanya juga soal pernikahan gitu ya, oke. Jadi singkat cerita ada pasangan yang sudah lama pacaran dan mungkin sudah tinggal sama-sama gitu ya, kurang lebih ceritanya salah satu tenaga di situ, tenaga kesehatan. Dan kemudian akhirnya ya hamil lah gitu dan kemudian dituntut untuk menikah kamu gitu ya. Ini kisah-kisah nyata kita banyak lah gitu ya. Jadi baru nggak sampai 1 bulan menikah, ini 1 bulan. Kemudian laki-laki ini meninggalkan. Karena nggak tahan, karena tekanan dari orang tuanya. Jadi ya si tenaga medis itu cerita dia nggak tahan setelah menikah malah dia ninggalin kita gitu ya. Jadi karena memang gitu, as a single kita beda. Tapi waktu kita menikah berdua ada tanggung jawab, itu kesulitannya lebih. But the question is, kamu mau lari atau mau tetap bertanggung jawab dan hadapi? Nah kita nih sering banget kayak gini terjadi, bukan cuma sekedar rumah tangga. Waktu kita excited mau cari kerja dan kemudian dapat kerja seperti di Indonesia tadi ya, syaratnya mampu di bawah tekanan. Baru ditekan 3 hari udah mikir apa? Cabut ah. Kita nggak tahan hadapi kesulitan. Nah saudara-saudara, tipikal kepribadian ini, saudara nggak perlu cari orangnya. Pada dasarnya saudara gitu. Karena memang kita punya otak itu didesain kayak gitu. Kita selalu mau hindari sengsara. Benar gak kalau pastor ngajarin kita di camp-camp, pastor bilang otak kita tuh selalu mencari kesenangan, menghindari sengsara. Jadi kalau ada sesuatu yang sulit kita cenderung ingin meninggalkan, gak mau ke situ. Pokoknya ada masa tinggalin ada masa di kantor, enggak kita mau cabut dulu. Cari dinas luar dulu. Sama kalau kita di tenaga bangun konstruksi, kalau kita tahu ada mau ngecor gitu atau mau cor bangunan, banyak tuh yang kedek-kedeknya cabut. Bos sakit. Karena dia tahu bakal capek tuh saudara. Dia gak mau tanggung kesulitan, apalagi waduh berat nih mau angkat batu sama semen. Cabut udahlah bos izin dulu. Matiin handphone, kelar urusan. Nah, saudara ini tipikal yang pertama Elimelek, oke? Personality. Kita kayak gini loh orang. Nah tapi saudara gini, personality kita itu mesti dibangun. Oke, lihat kiri kanan mesti dibangun. Mesti dibangun. Itu Elimelek. Gak jauh-jauh, itu kita. Bener ya? Saudara pernah ada next gen? Dua-dua ini sama next gen ya. Baru diterima kerja, bagus. Saya senang banget. Kemudian dibilang, senang ceria. Tapi bulan pertama dan bulan kedua mukanya murem. Kenapa ngana? Aduh kak, setengah mati aduh kita mundur Jo Kang gitu ya. Sama dua-duanya ngomongin gitu sama saya. Yang satu sih udah, aduh kak so 2 tahun terasa kita bukan di sini. Kadang kesulitan tuh mendorong orang kayak berpikir pingin memang keluar dari area itu. Tapi sudah tahu apakah mereka keluar? Enggak, mereka enggak keluar. Mereka malah makin bagus. Kan kita so bilang tuh, enggak lama, tenang, kuat hadapi. Elimelek hadapi, gak mau kita mesti pergi ke Moab. Cari solusi di luar. So I tell you the true church, kalau kamu dapat kesulitan hari ini, tolong jangan cepat-cepat pikir keluar dan tinggalkan. Hadapi, katakan amin. Ini personality kita masih berubah nih gitu ya. Kalau enggak kita bisa pindah. Ganti. Gawat kan? Gitu ya. Nah saudara-saudara yang kedua kita temukan tipe person yang kedua. Namanya Naomi. Adakah di sini nama Naomi? Naomi ini artinya bagus banget. Tapi faktanya sedih ceritanya. Bener gak? Ditinggal paitua, ditinggal 2 anak laki-laki. Ini anak laki-laki loh andalan. Nah kita lihat ya gimana responnya si Naomi. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Aduh nih kita pengen menantu kasihan. Ngoni pe paitua so meninggalkan. Ngoni dia meninggalkan kita. Tapi anak itu 2. Orang tinggal bertiga. Kita bertiga ditinggalkan sama orang pe suami masing-masing. Wah itu sedih banget saudara. Siapa gitu ya sandaran hidup kita lagi, kurang lebih begitu. Dan kemudian di ayat yang ke
Selanjutnya, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Lanjutnya. Sebab di daerah Moab itu mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Oke, Naomi sudah dengar itu. Terus kemudian di ayat yang ke-20-21, si Naomi bilang gini, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Mara itu nggak bagus artinya. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Bitterness gitu. Jadi dia sampai kepahitan karena dia merasa hidup gue tuh pahit banget. Padahal orang tua kita kasih nama Naomi, sukacita, ceria, cheering up. Tapi kenapa yang dapat malah marah? Never call me Naomi, panggil kita marah. Dia lagi mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang penuh dengan rasa pahit. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Tapi saudara perlu lihat ini Naomi, keren banget ya. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka terhadap aku. Saudara gini, tadi yang pertama, tipe personalitinya gini, kepribadiannya gini. Dapat kesulitan, dia cabut, dia pergi, dia lari. Tapi Naomi waktu dapat kesulitan, dia bertahan. Ini bagus nih. Nah saudara tahu gak? Ini hidup kita juga. Saudara pernah alami fase-fase kayak gitu? Dulu mungkin waktu muda saudara dapat kesulitan, saudara cabut. Tapi ada waktunya di mana saudara sulit tapi tetap bareng-bareng. Saudara pernah nggak? Kita lihat aja contoh sehari-hari ya. Kita banyak dengar cerita-cerita ada yang kalau bisa dalam rumah tangga. Iya DP Pak itu sudah kasih doi pada dia gitu ya. Pak DP Pak itu marah tapi dia tetap bertahan. Ini kurang lebih kayak Naomi nih. Gini, dia dapat kesulitan, endurance-nya mantep. Tapi gini, nggak tahu mau bikin apa. Pasrah. Biarlah Tuhan memulangkan aku. Dia tahan semua ujian itu, dia tahan kesulitan, tapi pasrah dan gak tahu mau bikin apa. Sama seperti kalau kita pelayanan di daerah-daerah pedalaman, berapa kali kita di daerah pedalaman, pendeta jemaatnya tinggal 3, kadang tinggal 1, udah gitu udah sakit, udah segala macam, udah gak tahu mau bikin apa. Pak pendetanya endurance-nya mantep, bertahan loh di tengah kebun sawit, bertahan loh di tengah hutan, bertahan di pegunungan, bertahan di dekat sungai yang besar dan segala, bertahan. Tapi don't know what to do. Sudah kita orang percaya, ada fase di mana Tuhan memanggil kita, menguatkan kita dan kita benar-benar kuat. Dan kepribadian kita bisa diuji, kuat nih bos. Ini biar pahit tapi tetap maju. Tapi gak tahu mau buat apa. Ini Naomi. Personalitinya kayak gitu, kita bisa jadi kayak gitu. Tapi janganlah, kita mesti bertumbuh, mesti berkembang. Katakan amin. Saudara yang ketiga, gini saudara, yang ketiga, masih siap, masih kuat, masih ya. Ini yang kedua tadi, yang ketiga nih personalitinya kita lihat, kepribadiannya siapa. Rut pasal 1 ayat 16 dan 18, begini. Jadi akhirnya singkat cerita gini saudara, nah, si Naomi itu bilang gini, sudah Jo, ngoni pergi pulang judi Moab dari kita mau pulang. Kita mau balik, ngoni tetap di Moab, kita mau pulang pergi di Bethlehem, Yerusalem, pulang kampung kita kasih yang. Supaya orang-orang kampung boleh tahu kita penama, jangan panggil Naomi, panggil kita marah, siksa tapi hidup penuh dengan pahit. Ngoni 2, tetap Jo. Nah saudara di cerita itu, si menantu yang pertama si Orpa bilang gini, oke dah mantu kita pulang kampung, mungkin dapat pahitoa baru. Maybe I have another solution. Tapi kemudian ada yang menarik, ada seorang yang namanya Ruth, si menantunya itu bilang kayak gini saudara. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Oh gitu ya, kita lihat sini aja ya. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahmu. Gitu ya. Dan kemudian dilanjutin lagi. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ternyata kita udah dapat 2 orang yang endurance, mantep. Naomi dan juga Ruth. But the difference is, Naomi gak tahu mesti buat apa, Ruth know to do. Dia tahu what to do, dia tahu apa yang dia harus lakukan. Oke, nah kita lanjutin pelan-pelan ya. Soalnya kita mau lihat nih, kepribadiannya Ruth kayak mana. Di pasal yang kedua, full endurance-nya dapat. Kamu pergi kemana, kita ikut. Kamu mati pun kita sama-sama. Pokoknya I'm with you. Mantu. Gila keren banget nih. Ada yang mendamakan menantu kayak gini. Gila ini.
Istri kayak Naomi gitu bertahan apapun. Ini apalagi Ruth, keren banget. Nah tapi kita belum selesai saudara. Di Ruth itu di pasal yang kedua ayat yang pertama dibilang gini, ayat 1 dan 2. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek. Jadi ada lah ya gitu. Namanya Boas. Oke lah kita balik ke Yerusalem. Ikut karena kita ikut. Oke sip, good. Let's go, kita jalan. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Kayak gitu ya. Jadi di ayat yang keduanya itu dikatakan gini. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Oke, jadi gini saudara-saudara. Naomi kuat, tahan, tangguh. Tapi dia gak tahu mesti buat apa. Begitu sampai di Bethlehem, kita bisa lihat Ruth beda. She knows what to do. Dia tahu apa yang dia mesti lakukan. Oke, nih lihat saudara, kita bertumbuhnya mesti kayak gitu saudara-saudara ya. Nah kemudian dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah saudara gini, kita lihat coba di ayat yang kedua tadi, coba deh ayat yang kedua. Nah jadi waktu sampai di Moab, sampai di Yerusalem dari Moab, si Ruth langsung bilang gini, kita mau kerja. Both of us just broke gitu, kita berdua nih udah bangkrut, tinggalin pai tua, mam. Jadi dia tahu yang mesti dia lakukan, dia mau kerja. Nah saudara-saudara, kalau kita mau belajar sejarah sedikit saudara, dan juga di konteks perjanjian lama. Jadi waktu di zaman itu di Israel, kalau ada keluarga kita biasanya bekerja itu kepada orang yang ada relasi dengan keluarga kita, itu bagus, mesti kayak gitu sebenarnya. Jadi mereka seperti tatanannya tuh dirancang, kalau kita sebagai orang Yahudi itu mesti baku tulung, begitu kurang lebih. Tuhan mesti tolong keluarga. Jadi kalau ada orang perlu kerja, utamakan Tuhan sampai keluarga. Harusnya kan kayak gitu, betul ya. Jadi kemudian si Ruth tanya, ada nggak saudara kita nih, saudara dari papa mantu, ya walaupun dia sudah mati, ada nggak DP keluarga yang punya kobong luas? Kurang lebih begitu saudara-saudara. Jadi akhirnya bekerjalah dia di salah satu lahan, kurang lebih gitu ya. Nah kemudian setelah akhirnya mereka sampai, dia bilang, kita boleh nggak memungut bulir-bulir? Jadi gini, kalau di Yahudi tuh saudara, misalnya ada orang panen gandum atau enggak misalnya petik pohon olive, zaitun, anggur dan segala macam, itu diajarin loh sama dari awal Tuhan ngajarin supaya orang Israel itu semuanya benar murah hati. Jadi gini, tiap panen, kalau misalnya kita lagi panen itu gandum, jadi kan kayak padi gitu. Jadi waktu disabet gitu pakai sabit, itu sabitnya itu nggak boleh. Jadi satu rumpun digenggam gini, nggak boleh disikat semuanya, nggak boleh gitu. Tuhan bilang nggak boleh. Karena kamu mesti lemesin dan kemudian kamu sabit mungkin sekitar 80%. Itu kamu ambil. Jadi kalau ada muncul di rumpunnya itu, ada yang sisa, itu Tuhan udah atur untuk orang-orang yang susah dan juga orang-orang yang dari luar, bukan orang Yahudi. Begitu Tuhan ngatur supaya orang Israel tuh punya hidup murah hati, kurang lebih begitu ya. Jadi mereka sabit pelan-pelan. Nah, yang tak sisa itu itu yang Ruth minta. Jadi itu legal. Jadi kalau di Israel, saudara pas panen, petik anggur itu nggak semuanya disikat habis. Ada sisa. Dan memang jadi pekerjanya genggam gini dan lepas dan ada tas sisa gitu ya. Jadi ya udah itu buat orang lain. Sama seperti kalau misalnya, nggak tahu sih di sini gimana sih, kalau dulu kita di pasar beras kan ada literannya ya, set gitu ya. Terus misalnya pakai kayu gitu atau pipa diginiin, bener nggak liternya saudara ya? Terus yang beli gini, kalau bisa jaga bahasanya, lemesin gitu, artinya kan ada gitu ya warung yang liter, tabung kiri kanan tuh beras, besok dia udah nggak mau beli lagi di situ lah. Iya udah 1 liter diginiin lagi, diratain gitu saudara. Tapi kalau warung yang misalnya orang yang gini terus cuma gitu, ada lebih dikit, bulan depan kamu beli ulang pak dia. Karena dia murah hati, kasih lebih kan gitu saudara ya. Nah waktu di Israel kayak gitu, jadi saudara, Ruth bilang, biar Jo kita bekerja, mau ambil tuh sisa-sisa. Saudara begini, ini kepribadian. Saudara, ini mereka dua broke gitu ya, udah bangkrut abis. Dan Ruth cara lihatnya, dia nggak lihat sesuatu yang too big for her. Dan kita nih sering banget manusia ini pola pikirnya kayak gini. Misalnya gini saudara, perhatikan saudara ya. Aduh, saudara dapat tagih lagi utang 10 juta. Saudara, bener gak? Bisa gitu ya?
Kita kalau orang-orang kita mungkin nggak semua sih, tapi ada utang 10 juta gitu, udah ditagih. Saudara tahu solusinya gimana? Cari pinjaman 15 juta untuk nutupi pinjaman 10 juta. Kan tempo berikutnya utangnya bukan berkurang malah makin tambah, 15. Itulah kita. Saudara tahu solusi yang benar kalau berdasarkan cara Ruth berpikir. Begini, bos kita punya utang 10 juta. Kita mau kerja, gaji berapa? Gaji 2 juta, oke. 1 juta for kita pay hidup, Mar boleh sabar bos, 1 juta kita mau cicil. Saudara, waktu Ruth dan Naomi ini broke gitu, bangkrut, yang dipikirnya gini, dipikir sama Ruth, kerja apa Jo, biar sisa kita mau ambil. Biar sadiki kita mau baking apapun itu juga. Ruth gak berpikir gini, perhatikan saudara, wah kita udah bangkrut dari Moab, ditinggal gitu. Kobong siapa tuh kita boleh akuisisi. Wah mantap ini kalau mantu, ada gak kebun di sini yang dijual murah atau enggak apapun, kita beli dulu. Kan kita seringnya kayak gitu, kita pingin selalu masalah besar, solusinya tuh mesti besar. Tapi Ruth hari ini ngajarin kita, ini personality keren banget. Walaupun masalahnya besar banget, dia mau memulai sesuatu dengan yang kecil. Yang sisa, saudara gini saudara. Jadi waktu Ruth ambil sisa, itu perasaannya gimana? Gak enak kan ngambil sisa, karena begitu dia nyabit sisa itu, dia masuk golongan orang susah. Tapi kan kadang kita gak mau yang kayak gitu. Kita kan bilang nanti kita bayar 10 juta nanti. Kita mau cari pinjaman dulu jangan lagi kita mau kerja pada dia, udah paling susah kita. Nah ini gak kayak gitu, Ruth itu ngambil sisa, saudara gini. Jadi waktu dulu kita kerja di salah satu perusahaan makanan gitu saudara. Jadi namanya gudang besar. Jadi mereka biar pakai pengendali tikus tetap aja ada yang makan. Jadi kalau misalnya wafernya gitu ada 12 satu pack atau bahkan 24. Jadi digigit tikus lah ujungnya kan. Itu dalam SOP-nya itu mesti diambil satu bungkus itu, bukan satu dus, satu bungkus itu mesti dibuang dan dimasukin di gerobak dan ditaruh di gudang dan siap dibakar hari Sabtu. Gitu ya. Jadi kita kan masih baru saudara. Gila ini makanan kan snack enak-enak kan gitu ya. Namanya apalagi waktu itu susah. Kalau susah semua enak saudara. Gitu saudara. Jadi namanya masih muda gitu, kerja dan susah, kerja keras saudara. Jadi waktu itu kita jaga sebagai helper ngangkat barang. Kita tahu lah, ada tape adik, ada juga tape tetangga. Gila lu, itu makanan cuma satu doang digigit tikus, masa dibuang sebelasnya. Jadi waktu pembuangan saudara, kita bisa apa tuh, boleh tak bawa? Aduh, ini boleh kata bos bilang. Ya yang penting begini Jopas, yang penting taso taruh di lantai, saya sebar, ngana boleh ambil. Yang penting jangan ngana ambil di plastik gitu ya. Memang gitu SOP-nya mesti ditaruh di itu dan kemudian dibakar gitu ya saudara. Jadi kurang lebih waktu selesai dibawa di gudang saudara, gini ya. Jadi waktu itu kan masih naik bus waktu itu Tompon Manado. Udah gajinya kecil, ongkosnya besar lagi. Mari kita jalani loh saudara. Kan banyak sekarang generasi sekarang masih mau gak sih kayak gitu? Generasi kan sekarang kalau bisa kerjanya dikit, gajinya gede. Gitu ya. Jadi waktu itu kita ongkos di Wonasa gudangnya, aduh. Apalagi kalau selisih kita mesti patungan, ya Tuhan. Rupa kerja bakti ini di perusahaan gitu ya saudara. Nah jadi waktu disebarin itu, jadi kan itu wafernya coklat, wah enak ada biskuit segala macam. Jadi udah disebarin gini, udah, namanya Heidi kita ambil oh ambil. Jadi kita sering bawa tas gitu pulang, tapi gini sudah di bus, gitu. Wah gila nih bawa ini. Tapi gini, kok gue bawa sisa ya? Biar dia nggak tapi tetap rasanya nggak enak. Bawa sisa tuh nggak enak. Walaupun kita punya keinginan, pokoknya dia belum digigit sama tikus lah, pokoknya udahlah. Kan ini, kita nggak ambil ya nggak kena lah gitu. Tapi meskipun kita bawa itu wafer enak dan kemudian kita pulang gitu, terus kemudian kita dari mana lo itu? Dari kantor dong, ini kok aduh mau jelasin juga nggak enak. Kan gak enak saudara kalau dia bilang, ini bekas gigit tikus ya siapa juga yang mau makan kan gitu. Tapi saudara tahu waktu kita taruh gitu, walaupun itu kita tahu tetap masih bersih, tapi namanya ngambil sisa atau bekas itu gak enak. Waktu tapi adik makan aja kita, kalau bisa kita gak mau gini lagi lah. Biar kata bawa pulang cookies tapi gak enak gitu. Ada bawa macem-macem gitu saudara ya. Dan kita tetap gak enak rasanya. Saudara tahu waktu Ruth sabit itu gandum sisa atau anggur sisa, jelai-jelai yang sisa, gimana perasaannya? Dia masuk dalam kategori orang rendah, orang susah. Tapi gini, walaupun itu dia gak rendah, dia jalanin. Ini personality unggul banget loh. Ini generasi muda gimana? Lu pada susah dikit lu cabut. Lu merasa terhina karena disuruh-suruh.
Apa yang you rasa? Ruth ngerjain hal yang sepele, dia nggak apa-apa. Nah saudara, kita ngerti banget ini kenapa kita kagum banget sama pribadinya Ruth. Gila keren banget, biar sisa dia sahabat. Dan kemudian saudara begini. Dan Alkitab katakan, jadi dia not to see something too big. Jadi selalu dia ngumpulin sisa-sisa dan sedikit demi sedikit. Saudara gini, orang hadapi kesulitan itu obatnya melakukan sesuatu meskipun dimulai dari sesuatu yang kecil. Jangan pikir yang terlalu besar. Yang kecil dulu ambil. Sekalipun sisa. Tak mau bilang ambil. Supaya kamu tahu rasa sakitnya makan makanan sisa. Ruth tahu ini gak gampang. Tapi saudara ya, meskipun begitu keadaannya, nih di ayat berikutnya keren banget. Lalu dibilang gini, dikatakan gini, bisa gak di ayat itu di ayat yang ke-7, di ayat yang ke-7. Jadi ini waktu ditanya, jadi Boas kan ngelihat dia nih perempuan ini lagi basabit, kemudian dibilang gini. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut, dan dia minta izin gitu ya sama orang-orang kerja di situ. Ini Boas yang punya kebun, kemudian lihat, oh ini dia kerja ya. Siapa dia? Oh ini orang udah minta kerja kok, dia minta mau ambil yang sisa. Oke, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika itu pun ia tidak berhenti. This high quality man. Ngerjain yang sisa, dia gak berhenti. Nah saudara, waktu kita, ya biasa ya, kita belajar dikit ya bahasa Ibrani. Di kata bahasa Ibrani sebenarnya sih bukan tanpa henti. Dipakai kata amada gitu. Jadi dalam bahasa Ibrani si Ruth itu digambarkan begini. Jadi waktu begini, waktu si penyabit-penyabit yang tuannya itu nyabit 80%, kan tak sisa 20, begitu kurang lebih ya. Dia sabit satu rumpun sisa 70%, tak sisa 30%. Jadi dipakai kata amat. Jadi Ruth itu walaupun dia mau kerjakan tuh sisa-sisa, begitu tuh penyabit sikat 80%, itu 20% memang dia sabit semua, enggak ada sisa. Kan memang itu kalau enggak dibuang. Jadi meskipun sisa, dia dah sapu baik-baik. Gini, kata amat itu artinya tidak lengah. Jadi itu Boas itu bingung lihat, kok bisa ya perempuan ini kayak gini kerjanya. Dipakai kata amat artinya dia tidak lengah. Jadi setiap sisa dia ambil baik-baik, ada sisa dia ambil baik-baik dengan tekun. Bahkan bahasa Indonesia bilangnya tidak berhenti, artinya gak ada sisa lagi. Karena biasanya begini ya. Ada tipikal kepribadian kayak gini. Jadi udah dapat kerja kan saudara, misalnya dapat kerja, kemudian kurang pekerja terakhir gitu kan saudara. Lumayan lah Pastor Paski bilang, kita biar dikasih sisa kita mesti kerja. Tapi kerjanya ngasal, yaudah yang penting ambil lah. Oh sisa 20, habis 10 lah. Oh, sisa 30, mau cepat dulu 15. Aduh panas, Ruth gak kayak gitu. Jadi walaupun itu sisa, dia bikin bagus-bagus. Sampai bersih itu ladang, memang mesti begitu. Jangan ada sisa, memang dia kalau mau sabit supaya bersih satu kali. Ini Ruth. Biar sisa, dia baking baik-baik. Saudara tanya sama orang-orang hebat yang sekarang di sekitar saudara yang saudara kenal. Pasti mereka pernah memungut sisa-sisa dan dorang pungut baik-baik. Ada pekerjaan-pekerjaan yang gak mau diambil orang lain, dia ambil. Ini kepribadian saudara, Ruth. Keren banget. Dan kita lihat akhirnya si Boas dan kemudian memperhatikan dia ini gimana ya. Nah kita masuk ke person yang keempat. Ready ya? Person yang keempat itu Boas. Oke kita lihat. Di pasal yang kedua ayat 8 sampai 11. Jadi Boas tuh akhirnya ngelihat. He pay attention. Siapa ini ya gitu ya. Dan kemudian ayat 8 bilang gini. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Karena ini ada kemungkinan gini ya, jadi kalau kita baca seluruhnya Ruth ini cakep, cantik orang Moab. Jadi Ruth ini gambarnya perempuan yang benar-benar cantik, orang Moab gagah sekali gitu ya. Biar gagah begini, maka kita bilang ini diamond banget, masih ada wanita kayak gini. Cakep, pekerja keras sungguh-sungguh. Endurance-nya mantep. Ini saya gak ada lawan ini bosku. Gila ini kalau ada kayak gini kan.
Mantep banget gitu, jadi ini luar biasa. Diinginkan sama semua para mertua, bener gak? Kalau bisa anakku begini nih, menantunya kayak gini gitu ya. Dan kemudian dibilang begini, endurance-nya mantep. Dan kemudian tidak usah engkau pergi, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang, tetap ikut Johana. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau, jangan ganggu pada dia, gitu ya saudara ya. Jadi si bosnya bilang jangan ganggu dia, biarkan dia bekerja. Dan kemudian tempayan, jika engkau haus pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Bos menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan dengan mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi dengan suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Keren banget. Jadi saudara gini, bentar ya. Jadi Boas ini di dalam teologi kekristenan, Boas ini adalah tipologi dari Yesus Kristus yang menebus Rut orang Moab. Dia itu dianggap orang asing, orang luar, bukan adalah part of Israel. Dia bukan orang keturunan, anak perjanjian keturunan Abraham, bukan. Tapi kemudian dia dinikahi sama Boas, ditebus dan kemudian menikah dengan Boas. Itu tipikal Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan kemudian menikahi gerejanya, yaitu kita orang-orang percaya. Dan kita ditebus sama seperti Boas tebus Rut. Dia orang asing, ditebus dan dia menjadi bagian dalam kehidupan Boas. Dan saudara tahukah Boas dan Rut ini kemudian keturunan-keturunannya sampai kepada Yesus Kristus. Jadi saudara tahu Yesus Kristus keturunan bukan Israel murni, ada keturunan darah Moab, darah orang asing. Tapi toh Boas akhirnya terima. Nah saudara gini, ada yang menarik buat kita saudara di sini. Gini, ini personality, kepribadian yang keempat dari Boas kita belajar. Saudara tahu nggak, Boas kan gini, cakep nih loh, nih Rut ini, apalagi ada hubungan kekerabatan, bisa dinikahin harusnya sama dia gitu ya kurang lebih. Jadi waktu dia lihat Rut, kasihan gak? Kasihan dong, pekerja keras, cakep lagi bagus. Saudara lihat ini kayak gini. Boas gak bilang gini, hei pekerja-pekerja bilang pak dia, duduk sindeng kita santai-santai, gak usah bekerja. Jadi Boas kepribadian ini, kita masih punya kepribadian kayak Boas. Ini tipologinya Kristus, gini. Jadi waktu Boas lihat, Boas gak bilang gini, stop Johana duduk-duduk dengan kita. Bukan, dia bilang gini, kita mau jaga dia supaya dia bisa bekerja dengan bagus. Hei jangan ganggu dia ya. Kamu tetap sabit bagus-bagus. Pengerja laki-laki jangan ganggu. Kamu yang sedia air supaya dia bisa minum. Kita jaga dia. Nah saudara, ini personality yang kita mesti miliki loh. Apa maksudnya? Saudara tahu gak banyak nih kayak gini. Ya ini kita coba bahas lagi karena namanya juga kita ini baru belajar parenting ya saudara ya. Jadi kita tuh banyak banget orang-orang tua itu terlalu banyak nolongin anaknya. Sehingga anaknya gak berkembang. Saudara tahu, Yesus mengasihi saudara, amin. Oh sangat mengasihi. Kita mau tanya sekarang. Tiap susah Tuhan dah tolong, coba jawab jujur. Tiap susah saudara Tuhan tolong. Boas, cara nolongnya beda cara nolong dia. Cara nolong Rut enggak, dia cuma jaga dan lindungi, tapi Rut tetap bekerja dengan baik. Ikuti apa yang dia mesti kerjakan. Orang percaya juga kayak gitu. Waktu kamu, Tuhan aku sedang bergumul struggling. Oh aku cabut struggling, karena aku mencintaimu anakku. Sudah waktu hadapi pergumulan, kita mau bilang tipologinya Christ nih. Tipologinya Christ-like ini Boas ini. Hadapi pergumulan, kita jaga supaya enggak kena apa-apa. Hadapi. Tapi kita orang Kristen masih enggak terbuka. Kita orang Kristen masih suka, Tuhan cabut ini strugglingku. Kita tiba-tiba maunya tuh langsung Tuhan celing. Seperti enggak ada, kita enggak temukan. Boas enggak bilang gini, duduk sini manis-manis sama aku. Cewek cakep Moab, ada hubungan kekerabatan lagi, asik. Saudara, hanya karena Tuhan mengasihi engkau, cara Tuhan tuh tipikalnya kayak Boas. Dia bilang gini, kita mau lindungi yang jahat. Saudara gini, tahu gak saudara orang percaya? Kita sedia, kalau masih ada orang percaya berpikir bahwa iblis bisa menyakiti dia dan bisa mencabut nyawanya.
Seluruh pengajian teologi itu mencabut nyawa, itu urusannya Tuhan. Iblis nggak bisa. Makanya Ayub bilang, sayangkan nyawanya, jangan anak cabut. Bukan anak bagian. Saudara gini, kenapa sih kita selalu membesar-besarkan iblis? Kita kemarin waktu itu ada orang minta doain gitu ya. Wah ini ada kuasa, kita nggak takut men. Karena kita tahu untuk lawan si jahat ini, Tuhan udah lindungi kita 100%. So stop juga bilang ini orang dah guna-guna. Stop, jangan kalau ngoni pikir ngoni pe mama mati orang dah guna-guna. Kalau ngoni pe mama, kalau ngoni pe papa, ngoni pe anak itu percaya kepada Yesus. Stop pikir bahwa tuh kuasa jahat boleh sontong pada dia. So boleh stop. Jadi waktu Boas bilang begini, kalau kamu orang percaya, kamu jangan berpikir bahwa kuasa jatuh bisa sentuh kamu. Never. Kamu tetap mesti ngadapi struggling. Ruth mesti tetap struggling, mesti basabit, mesti kena sinar matahari. Tapi Tuhan lindungi, Tuhan sediakan air minum. Kita orang percaya mesti kayak gini paradigmanya. Ini hidup kita ini bukan karena kekristenan hidup enak-enak diberkati, nyanda. Coba tak mau tanya dulu yang diberkati, apakah kamu ada santai-santai? Diberkati. Tak mau tanya santai-santai itu hidup. No, ndak bisa tidur pikir tuh usaha dengan tuh pekerjaan, karir dan segala macam. Ini pribadi Boas. Kita sebenarnya juga bisa kayak dia loh. Lihat saudara ya. Dari tipikalnya Elimelek yang ada masalah, cabut Kita ke step yang berikutnya. Naomi, aduh masalah ini berat, seperti kita tuh mau ratapi. Kenapa sih hidup gue susah mulu? Tapi at least saudara udah tahap kedua. Personality saudara berkembang, kita mampu bertahan. Tapi kita gak tahu mau bikin apa. Lanjut. Ruth, ini memang berat. Mari kita tahu mau baking apa, biar kecil kita mau baking. Apa kita mau mulai pokoknya apa, biar sisa kita ambil. Ruth. Dia yang ketiga, serupa dengan Kristus. Dalam konteks ini seperti Boas. Personalitinya keren. Saudara kalau saudara hari-hari ini, saudara gini, saudara punya power. Kalau saudara rasanya saudara ingin bantu semua orang, doesn't work. Kadang bantuan kita malah gak membantu orang. Hati-hati. Kita berpikir kita bantu anak kita, tapi sebenarnya kita sedang tidak membantu dia. Kita mesti punya personality. Kita masih berhati-hati. Boas tuh hati-hati banget. Gak langsung suruh stop, tenang dulu. Kita mau jaga dia, mari dia tetap kerja. Seperti Kristus. Hari-hari ini bukan karena Boas gak mengasihi Ruth. Justru karena dia mengasihi Ruth, dia menjaga, tapi Ruth tetap melakukan apa yang mesti dia lakukan. Hari ini, jika saudara punya banyak pergumulan, saudara berpikir Tuhan nggak jawab, Tuhan nggak cabut saudara punya pergumulan. Ingat ini ayat, Tuhan sedang melindungi engkau, you face it, hadapi. Ini personalitinya high quality. Christ-like, seperti Kristus. Bolehlah tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Saudara tegang sekali. Saudara bisa lihat gambarnya Ruth keren ya. Dari Elimelek, ini keren banget. Kita udah baca ini. Kita kayak dapat gambarnya, gila keren banget ya. Endurance-nya Naomi, Ruth. Sampai kepada Boas. Saudara kalau diizinkan sampai kepada titik seperti Boas. Berhikmatlah sama seperti Boas. Personalitinya kelas berat bos. Mantap. Dia lihat sesuatu. Dia langsung. Ini. Langsung bayar. Dia tenang dia lihat. Saya berdoa kita benar-benar tema ini personality. Saya rindu personality. Gini saudara, personality itu kamu adalah kamu. Tapi the part of personality, karaktermu, kehendakmu, itu bisa berkembang anak-anak. Teman-teman semua. Oke, are you ready? Ada yang next gen di sini? Ya. Jadi gimana? Masih di Elimelek. Kena dikit kabur. Atau dari fase bapak ibu yang sudah berumah tangga seperti Naomi, tahan Tuhan, but don't know what to do. Saya berdoa saudara next step seperti Ruth. Kita memang lagi berat, mari kita tahu mau bikin apa. Biar kecil kita mau baking. Stop juga itu punya personality gini, ada utang 10 juta, saudara cari pinjol 15 juta, stop. Punya utang 10 juta, babilang patu bos, kita mau bekerja baik-baik, sabar kita pasti bayar. 1 juta tiap bulan. High quality. Kita semua bisa terjebak kayak gitu atau gak masalah. Siapapun bisa kena. Itu bukan cuma soal utang ya apapun ya. Tapi kita bisa hadapi biar cuma sedikit sisa kita mau baking.
Yang keempat, Boas. Boas, orang yang murah hati. Oke saudara-saudara, tolong ya. Karena kita terlalu banyak banget kan, dengar-dengar orang selalu minta solusinya besar. Sedikit masalahnya gitu, oh kita nih kalau bekerja di luar negeri kali ya gajinya 100 juta, ini mungkin kita pay obat. Come on, kita selalu kayak gitu terus kita selalu pikir, oh ini aja. Kalau kita ada mobil aja ini pasti selesai, tapi masalah nih kita bisa nge-grab dan kemudian bayar deh nanti. Hiduplah dengan senang. Aduh nggak kayak gitu hidup kawan. Wow ini kalau kita punya usaha tiap bulannya 50 juta pasti kita ini bahagia dan luar biasa. I tell you the truth, enggak. Kamu dulu yang sehat. Kamu mesti dengar, kamu mesti mau memulai sesuatu yang kecil, yang sisa-sisa lu kerjain. Selalu kayak gini, kalau aja tapi gaji, bos kita mau kerja di mana? Kalau bisa masuk langsung lah. Ya minimal 25 lah, gitu kan kalau orang Jakarta sekarang udah. Gimana kalau kerja? Minimal 20. Obatnya selalu kayak gitu. Lihat urutannya. Sampai kamu serupa dengan Kristus. Amin.